Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Panitia yang saya hormati, adik-adik beserta TM Taruna Melati, satu yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Apa ada yang sakit? Gak ada ya? Masih semangat apa enggak ini? Masih begitu ya. Semangat ya. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajaah untuk bersama-sama belajar. Ya. Materi yang diberikan kepada saya adalah tentang Al-Islam. Ini nyambung internet enggak? Bisa nyari ayat itu bisa. Dan nyari ayat enggak? Misalnya inna dina indallahil Islam, begitu. Coba dicarikan buat nanti ditampilkan. Saya lupa nggak bawa flash disk ya, kalau bawa flash disk ada makalah saya tentang Al-Islam. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang pengertian Islam itu sendiri. Ya, silakan nanti yang perlu dicatat, yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua, apa dasar dari agama Islam? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk pengamalan Islam? Yang pertama ingin saya sampaikan kepada adik-adik sebelum masuk ke acara atau materi pokok, kita ini adalah sebagai kader, sebagai dai, sebagai mubalik, sebagai mujahid. Di tangan-tangan Anda ini semuanya masa depan umat ini menjadi tanggung jawab kita. Maka Allah berpesan dalam surat At-Taubah ayat 41. Surat At-Taubah ayat 41. Bawa Quran enggak pada? Oh enggak ya. Saya udah bawa ini. Di sini ada Qurannya enggak, HP-nya? Anu laptopnya? Bisa enggak? Di search yang bisa. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kita ini punya panggilan untuk apa? Panggilan berjuang, panggilan berjihad. Berjuang di jalan apa? Di jalan siapa? Di jalan Allah. Yang berjuang di jalan setan sudah banyak, yang berjuang di jalan kebatilan sudah banyak. Di pinggir-pinggir jalan, di posko-posko itu banyak mereka-mereka yang berjuang di jalan kebatilan. Maka sekarang kita diperlukan berjuang di jalan kebenaran. Nah ini mujahid-mujahid ini kalau dari pejuang-pejuang semuanya, nah, konsisten berjuang di jalan Allah, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Berangkatlah kamu
untuk berjuang di jalan Allah, baik dalam keadaan ringan maupun merasa berat, harus berangkat. Nah, itu ya, harus berangkat. Untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah ini, jadi berjuang di jalan Allah itu mutlak bagi kita. Nah, agar kita ini bisa berjuang di jalan Allah, kita harus tahu apa yang harus kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan adalah agama Islam. Yang kita perjuangkan adalah li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, la ilaha. Kalau kita berjuang tidak semangat, udah lewat kita. Nanti mungkin suatu saat pemimpin kita pemimpin kafir, pemimpin yang tidak beriman, pemimpin yang kalau kata orang sana non muslim. Karena apa? Generasinya nggak semangat. Suruh berjuang ada berangkat nggak berangkat. Ada panggilan adzan nggak mau berangkat. Ada panggilan pengajian nggak berangkat. Ada panggilan perkaderan nggak berangkat. Ya udah, wassalam. Kalau kita nggak semangat. Tapi kalau semangat kita nanti akan bisa menggenggam masa depan. Kata pepatah Arab itu, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ini pemimpin ini. Kalau udah nggak pede aja udah. Ini misalnya, mohon maaf, ini dideketi oleh cowok keren orang Kristen, udah lewat kalian kalau nggak punya semangat berjuang. Oh baik, ya kan? Tapi kalau punya prinsip, punya semangat berjuang, tidak akan ikut larut dalam rayuan-rayuan orang-orang yang tidak beriman. Nggak jadi apa? Nggak connect internetnya? Ininya? Ya udah, kalau nggak jadi ya udah dimatiin aja biar nggak mengganggu. Kalau nggak jadi dimatiin aja. Biar nggak usah pakai ini. Dimatiin jadi tidak mengganggu lalu lintas. Saya lagi agak batuk sehingga harus sering minum ya. Kalian ada yang mau minum aja ya. Kalau nggak jadi dimatikan aja Mbak. Iya. Jadi malah jadi ganggu. Jadi kalau bisa connect biasanya connect aja, itu kan nggak connect ini. Di restart dulu Mbak. Jadi ini sebagai motivasi semangat ya. Ini anak sekolah dari mana ini? Darul Ulum, MTS Muhammadiyah, SMK, semuanya SMK. Oh, ini mana? Dari mana sekolahnya? SMA, SMK terus SMP, MA Muhammadiyah, MA terus MA, oh MTS, ini SMP, oh iya, SMP, MTS, SMP, ini sama SMP, SMA, oh SMK, MTS ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita harus semangat ya. Harus semangat. Kalau modal semangat aja kita udah nggak punya, udah tamatlah kita generasi yang akan datang. Ini kan calon-calon pemimpin kan. Maka kita harus punya bekal. Bekal apa? Satu, bekal ilmu. Bekal ilmu ini ya. Kalau bisa besok ini ya
Adik-adik sekolah terus, sekolah lagi sampai pol, sekolah terus. Ya, apa bisa pasti bisa manjada wajah. Tapi kalau sebelah ya mau sekolah nanti habis MTS ya mau nikah, udah rampung. Udahlah saya capek pikiran saya, ya udah dibikin capek oleh Allah. Kalau udah bilang lelah, bilang capek beneran, lelah beneran. Saya sudah mau berhentilah berdakwah, berhenti enggak? Sama Allah diberhentikan. Iya kan? Tapi kalau semangat ayo gitu, luar biasa. Pantang mundur gitu. Jadi kita harus semangat dalam berjuang. Oke. Sekarang kita masuk kepada materi al-Islam. Apa itu agama Islam? Ya, agama Islam itu apa? Apakah agama Islam itu sama dengan Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya? Beda. Agama Islam adalah agama ya, yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi agama Islam ini adalah merupakan wahyu dari Allah sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlandaskan kepada tauhid, atau mengesahkan Allah. Tadi jadi enggak mas? Itu udah jadi belum itu tadi? Dari tadi belum jadi. Oh, di restart berarti nggak cocok ini laptopnya. Ganti. Saya baru lupa nggak bawa laptop. Nah itu ya tentang agama Islam. Apa yang menjadi dasar dalam Quran itu ada disebut Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Nanti cari suratnya sendiri. Bunyinya Inna dina indallahil Islam. Ada yang hafal surat apa? Nah, ya, dicari nanti ya, ditulis Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau kita mencari agama selain agama Islam tidak diterima. Ya, Inna dina indallahil Islam, coba bisa cari. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam. Sekarang itu berkembang adik-adik, agama itu sama, masuk surga itu bisa lewat agama apa saja. Itu paham yang menyesatkan. Kalau kita tidak punya prinsip, ya kita ikutan nanti. Oh, Islam sama aja dengan Kristen, beda sedikit gitu ya. Nah. Bunyinya yang ditulis ya, Inna dina kan gitu. Kan nyambung internet. Nah ini surat apa? Ali Imran ayat 19. Bisa baca. Surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi harus punya prinsip kita bahwa agama Islam itu agama yang paling benar, agama yang lain salah. Begitu ke dalam kita ya. Tapi kalau kita di lingkungan yang heterogen, ya kita toleransi gitu ya. Nah, lakum dinukum, kamu melaksanakan agamamu dan aku melaksanakan agamaku. Sekarang banyak orang-orang yang beranggapan bahwa agama itu sama. Nah itu celaka itu kalau udah demikian. Padahal agama Islam itu yang diterima di sisi Allah. Ya. Maka Allah berfirman dalam Quran, coba dicari adik.
Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Wa may yabtaghi, coba latihan nyari. Wa may yabtaghi, nah itu udah muncul paling atas. Ya langsung muncul. Surat Ali Imran ayat 85. Diklik coba. Nah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan ditolak dia, tidak diterima, dan dia termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Itu atasnya itu terjemahannya. Paham ya? Jadi kalian tidak boleh kita menyamakan agama-agama itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Cilaka wong sing ora beragama Islam. Jadi besok yang di surga itu siapa? Orang Islam tok. Selain Islam udah wassalam. Jadi kalian nggak usah dalam urusan akidah, nggak usah ada toleransi. Toleransi itu dalam urusan kemasyarakatan, dalam hal urusan muamalah. Tapi dalam urusan agama kita tidak ada toleransi. Maka kemudian ada surat yang namanya surat Al-Kafir. Qul ya ayyuhal, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Terusnya gimana? Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang kemudian pada ayat yang terakhir diakhiri dengan lakum dinukum. Jadi orang selain Islam itu namanya kafir, bukan non muslim. Non muslim itu bahasa sekarang. Kafir bahasa Quran juga qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhan non muslim orang. Jadi itu adalah bahasa untuk mengabulkan. Ya kalau dalam istilah-istilah mungkin kenegaraan itu ya, tapi dalam urusan akidah. Catat ya tadi ya, surat apa? Tadi surat Ali Imran ayat 85. Jadi ini harus menjadi prinsip. Lalu dasar sekarang, yang berikutnya dasar agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Jadi sudah belajar tentang Al-Quran ya. Sudah bisa baca Quran semuanya ini? Sudah ya? Percayalah. Pokoknya anak soleh itu harus bisa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, aduh repot. Al-Quran ini kan surat cinta dari Allah kepada kita ini. Wah. Jadi lucu ya kalau orang Islam kok tidak ngerti Al-Quran. Kan lucu ya, lucu jadi orang Islam orang bisa baca Quran, lucu. Orang Islam orang bisa baca Quran, ya lucu lah. Di sini kepriwe, dong kita pe Quran, aneh bin ajaib kok, payah itu. Generasi payah adalah generasi yang tidak bisa baca Quran. Maka yang belum bisa baca latihan belajar ya. Yang sudah tahu ya belajar, syukur bisa menghafal, syukur tahu artinya, terjemahan. Ya minimal di rumah punya kayak gini lah, ada terjemahannya. Isinya Quran siapa? Jangan-jangan nggak pernah buka. Banyak orang Islam nggak tahu Quran loh, nggak punya Quran, nggak bisa baca Quran. Lucu kan? Wong Islam kok nggak bisa baca Quran?
So kalian bikin TikTok, bikin apa yang ngecek aja. Orang Islam nggak bisa baca Quran. Siapaan itu? Ada surat cinta nggak nyampe kepada dirimu, iya kan? Nggak bisa baca, lucu. Jadi TikToker yang tidak apa-apa, jadi TikToker yang Muslim itu. Malah ada TikToker Muslim malah nggak jilbaban. Gitu. Dia keras sekali, tapi sayangnya nggak jilbaban. Aduh, kalau yang Muslim ada itu YouTuber yang Muslim, dia keras sekali itu. Kalau ada yang mengejek Islam, menghina Islam, dia keras sekali itu. Jadi perlu ini, ya silakan, tidak apa-apa berdebat nanti di medsos kalian. Orang Islam nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar Quran, lucu aneh. Coba nanti kalau misalnya baca surat Yasin, Yasin wal Quran, dibacanya bukan Yasin, ya Asin begitu, ya kan? Ini baru ini. Jadi dasar dari agama Islam itu ya Quran ini. Islam ya Quran, Quran ya Islam ini. Satu-satunya kitab suci yang orisinil sampai sekarang ya ini. Kalau yang lain itu kan bikinan manusia. Kitab perjanjian baru, kitab Injil itu bikinan manusia, ahli-ahli filsafat. Quran gak bisa dibikin oleh manusia, gak bisa. Dan Quran ini orisinil, sama sedunia, ditambahi sehuruf, ditambahi satu kata, pasti ketahuan. Nah, itu hebatnya Quran, ya kan? Kalau kitab yang lain, dan ini satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita nikmati. Ini Quran, ya kan? Ini jangan-jangan nggak pernah bawa Quran ini, saya curiga ini. Kayaknya belum pernah bawa Quran ini, saya curiga. Orang Kristen kalau bawa kitab kayak gini, set ini, jalan dia hari Minggu pagi sambil gagahnya di sini. Memang pernah kamu bawa Quran kayak gini? Kapan? Mungkin nggak pernah. Malu mungkin. Dibungkus sajadah, dibungkus lagi, dibungkus resep, dibungkus sampai nggak kelihatan. Malu bawa Quran. Itu kita kan aneh orang Islam ini. Malu bawa Quran. Ini ya, Quran di dadaku ini, wah, saya hafal segini misalnya, hebat, keren ya. Kalah kalian dengan orang Kristen. Sok itu orang Kristen kadang-kadang ada pagi hari Minggu, pagi-pagi ini glek pinggir jalan ke gereja. Orang Islam dibungkus rapet tasnya, udah dirapet-rapet masuk tas, masukin ke bagasi, pokoknya nggak kelihatan. Dah Quran. Jadi ini sumber dari agama Islam adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, siapa yang tahu? Al-Quran. Al-Quran adalah, pakai bahasa Indonesia bela, pakai bahasa Arab nanti malah susah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril, yang membacanya termasuk ibadah. Latihan nulis banter. Ya, cewek milenial, ya, ini cowok milenial nulisnya banter. Saya nulisnya banter sekali saya cepat sekali. Dulu saya jadi wartawan. Kalau orang ngomong itu kan nggak bisa dicegah. Ya nulisnya cepet nih. Kalau nggak bisa nulis, direkam. Nah, nanti didengerin lagi. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantaraan malaikat Jibril yang membacanya termasuk ibadah. Hanya Quran yang kalian baca itu walaupun tidak tahu artinya itu ibadah. Ini wah, luar biasa ini kan, keren. Coba kalian nanti kumpul-kumpul yuk, kita kumpul yuk, apa tadarus bersama di mana? Taman kota. Itu keren kan? Yuk kita kumpul di mana? Di Jaringau, ngapain? Bawa Quran ya.
yang udah terjemahannya keren kan? Ngapa kalian main itu? Ya misalnya itu. Cuma sayangnya ini banyak yang meninggalkan Al-Quran. Orang Islam maju karena Al-Quran. Orang Kristen maju karena meninggalkan kitab sucinya. Ngerti orang? Orang Kristen maju karena meninggalkan kitab sucinya. Orang Islam maju karena mengikuti kitab sucinya. Bedanya itu. Kristen itu, orang-orang Kristen yang hebat-hebat meninggalkan kitab sucinya. Teori-teori dalam Injil itu salah. Teori bumi misalnya, bumi itu bulat, tapi menurut Injil tidak. Salah dia, dosa dia menganggap bumi bulat. Nah itu antara lain. Jadi Al-Quran, wahyu Allah turun kepada Muhammad lewat perantaran malaikat Jibril. Malaikat itu tidak pernah menyimpan ayat. Gak ada korupsi. Oh ini ayatnya bagus, saya simpan lah, gak usah sampaikan ke Muhammad. Gak ada. Ya, orang sekarang pemimpin-pemimpin kalian itu pada dikritik aja itu main korupsi. Kalian tahu korupsi gak sih? Dikritik saja lewat TikTok, lewat itu, gak apa-apa. Itu anak saya suruh kritik gak berani, katanya takut masuk penjara. Aduh. Dari TikTok. Saya YouTuber, saya YouTube channel saya 4. Ini channel yang premium, short clipnya 13.000 ini, 13.000, 4.000, 2.000. Mau bikin lagi nanti yang aneh-aneh ya. Saya kan PNS, jadi yang hati-hati. Ya pengen bikin channel berburu hantu begitu lah. Ya. Bohongan hantu apaan itu? Hantu bohong, hantu takut sama saya gitu saya. Gak ada hantu ya. Kalau ada hantu dipegang aja, di kerangkeng bawa ke alun-alun, orang pada suruh nonton bayar 10.000 lumayan ya. Nah, konten hantu laris banget itu. Saya lihat dulu hantu, berburu hantu, tempat angker kubur, nggak ada apa-apanya, bohongan doang. Saya aja tempat angker apa? Kalau kalian punya Allah, la ilaha illallah. Ya, sekarang kamu jalan-jalan lewat kuburan berani enggak? Oh, mereka juga takut sama dirimu. Kenapa dirimu takut? So, besok kalian bikin channel meluruskan tauhid, judulnya Berburu Hantu. Ya, berani dong. Nanti pelajari Qurannya, hadisnya, pendapat ulama. Ya kan? Keren itu, biar cepet laris, dapat subscribe, nanti di monet, gajian sebulan bisa beli mobil satu, lumayan ya. Nyari duit paling gampang sekarang di YouTube kalau sudah di monet, tapi harus telaten. Udah ya, malah jadi mambrah gitu. Tuh Al-Quran, Allah menyampaikan dalam Quran ya bahwa Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Di awal-awal surat Al-Baqarah juga ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin selamat, ikuti saja Quran, gampang. Kalau kita ingin kaya, ikuti Quran. Kalau kita ingin bahagia, ikuti Quran. Kalau kita ingin jalan yang lurus, ikuti Quran. Kita kan ingin dalam hidup ini ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus itu enak loh. Saya kalau nyetir mobil jalannya lurus, wes pokoknya gaspol, gitu guys, ya kan? Cepat nyampenya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Coba jalan lagi, jalannya kelok, nggak bisa kan? Set begitu.
Apa itu Shiratal Mustaqim? Yaitu Al-Qur'an. Ini surat Al-Baqarah ayat 185, arti pada bagian atas saja. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda. Malam ini disebut malam nuzulul. Ada melek begini, ya, matanya dia lumayan daripada teman-teman kamu yang di sana berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat yang sia-sia. Lumayan. Ngantuk normal, coba kalian nggak ngantuk, gak rumah sakit. Tetangga saya dulu ada itu 2 bulan nggak bisa ngantuk. Bakul burjo. Iya, 2 bulan tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, wassalam. Capek loh. Maka disyukuri saja ngantuk ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ngantuk ini. Kalau puasa lemes, ya lemes lah. Mau puasa nggak lemes, emang kalian pengen kaku? Aduh lemes sekali. Jangan bilang gitu kan. Nanti dibikin kaku kamu. Nanti ada lagu itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Masalah mati ini mati semua besok. Calon mayat. Sekarang merasa cantik, ya bolehlah. Tapi ini mati, nanti kalau kalian mati nggak ada yang deketin, takut teman kalian juga. Gitunya. Sekarang mah iya, ampun ya. Ini Al-Quran ya. Dah, ini tentang Al-Quran nanti jadi panjang. Jadi Al-Quran ini ya minimal ya sehari baca minim sekali lah ya. Aduh udah bisa baca Quran ya Mas ya? Baca ya sebisanya. Lebih banyak lebih bagus ya. Ini Quran ya nggak tahu artinya nggak apa-apa, baca aja dulu, nanti lama-lama tahu artinya. Nah, sekarang yang kedua adalah dasar Islam itu adalah sunnah, as-sunnah garis miring al-hadis ya. Apa yang menjadi dasar ini? Bisa di-search ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Coba. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Biar nanti sambil nyari ayat begini gampang ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Langsung aja tulis di atasnya, nah itu. Nanti kan keluar wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma naha ankum fantahu. Wa ma atakumur, wa ma ata ya terus atakumur rasulu, coba wa ma ata ya itu yang bawah Al-Hasr ya ayat 7 benar. Coba digeser ke bawah. Iklan sok ganggu ini ya. Nah itu di tengah-tengahnya ada kalimat wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasul ikutilah, apa yang dilarang Rasul jauhilah. Berarti kita itu harus mengikuti kepada Nabi Muhammad Surat apa ini tadi? Al-Hasr ya ayat 7. Wah, enak sekali nih kalau udah ada internet, beres deh. Coba kalian sama internet pinter mana? Besok kalian kalau bisa mengalahkan internet. Otak kita itu bisa lebih cerdas dari internet. Karena internet bikinan manusia, ya kan? Kalian bisa. Ya itu cuma kan udah ngantuk aja udah gak semangat, hujan gak berangkat. Itu orang kita.
Terawih hari pertama penuh sampai depan. 10 hari kedua udah barisannya maju. 10 hari ketiga maju lagi. Ya kan? Pada pindah kemana? Ke mall, pinggir jalan, ya, ke tempat-tempat hiburan, ke pasar. Ini wong Islam lucu, aneh, sok aneh wong Islam. Coba bayangkan kalian itu. Ada orang sholat taraweh, sholat isyanya di rumah, uduk ke masjid sholat taraweh, kan kebalik. Harusnya sholat wajib itu kan yang lebih utama berjamaah, malah sholat isyanya di rumah, tarawehnya di. Banyak orang tidak sholat tapi senang sedekah. Coba gimana? Sholat itu kan yang wajib, sedekah sunnah. Nah, ini. Jadi ibaratnya seperti orang pakai dasi tapi nggak pakai baju. Tuh, orang Islam banyak kayak gitu. Nah, maka ini dalam surat Al-Hasyr ini kita diingatkan apa? Coba artinya apa? Ditarik ke bawah. Nah, itu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Misi, Pak. Oh iya. Jelas ya? Jadi siapa contoh kita, siapa yang panutan kita? Nabi Muhammad. Besok barisan di surga paling depan itu bukan siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad. Di belakangnya ini mama saya siap, disambut oleh malaikat dan bidadari cantik, keren ya. Di dunia nggak ada yang cantik lah, biasa-biasa saja. Manusia nggak bisa apa-apa. Sementara bahkan ada penelitian yang menyakitkan, manusia itu makhluk paling bau. Manusia tidak bau karena mandi, manusia tidak bau karena pakai parfum, karena sampoan, pakai sabun. Coba kalian 3 bulan nggak mandi, nggak ganti baju, bau ya. Makanya kita nggak ada yang disombongin. Udah kembali ke sini ya tadi. Jadi ini dasar dalam beragama ini kita Al-Quran, Sunnah. Maka Muhammadiyah juga demikian, mendasarkan segala sesuatu itu pada Quran dan Sunnah. Udah pena. Pendapat itu yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalnya, misal ini ya, ini contoh. Pemerintah, penguasa atau pimpinan menyuruh berbuat yang tidak baik, jangan diikuti. Maka coba dicari di situ ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, nanti ketemu ayat. Ati'ul pakai ul. Ati'ullah. Nah, di bawah tadi. Ati'ullah. Bukan ya? Apa ini benar? Coba. Benar ya, coba. Ya benar. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kamu sekalian. Siapa? Allah. Yang kedua siapa? Taatilah kepada Rasul. Tapi tidak ada wa ati'ul wa ulil. Nah, ini langsung wa ulil. Jadi wa ulil amri itu dengan catatan penguasa ya. Coba artinya Mbak, ini di bawah. Mana arti yang lengkapnya? Oh, jauh sekali. Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Taati tapi dalam hal kebaikan. Misal ada aturan, anak sekolah dilarang pakai jilbab. Dulu pernah itu. Jadi jilbab itu belum lama di sekolah. Dulu waktu saya SMP, bu gurunya nggak ada yang pakai jilbab, pakainya rok segini, rok mini. Dulu anak-anaknya yang gitu
pakai jilbab. Ampun ya. Sekarang mending udah pakai jilbab. Nah, misalnya ada aturan tidak. Ya harus kita lawan, harus kita protes, harus kita. Maka dalam beragama Islam ini berlaku yang namanya hukum dalam beragama itu. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 59. Ya. Ini dalam beragama. Jadi kita beragama itu cukup dua sumbernya, Al-Quran dan urusnya ditambah-tambahi. Mereknya jadi angel dewek. Ya. Nang Muhammadiyah ge kepenak beragama. Ya kan? Dalam beragama di Muhammadiyah itu gampang, mudah. Misalnya bagaimana? Sholat taraweh. Ya. Dulu yang dilaksanakan oleh Nabi berapa rakaat? Ya, udah 11 saja cukup, nggak usah ditambahin. Dulu Nabi ketika sholat zikir bareng-bareng apa tidak? Tidak, ternyata. Ya udah, nggak usah. Ini contohnya. Orang meninggal, kalau sudah meninggal, ya sudah, cukup didoakan. Ini kita dalam beragama itu, sehingga kita tidak menambah-nambah dalam urusan ibadah, kecuali dalam urusan muamalah. Kita boleh menambah-nambah. Nah, yang berikutnya ini adalah bagaimana pelaksanaan agama Islam dalam kehidupan kita. Nah, Islam itu. Islam itu nanti meliputi yang kita sebut dengan rukun Islam. 1, syahadat. 2, 3, 4, 5. Itulah Islam. Islam dibangun di atas 5 pokok, 5 pondasi, 5 tiang itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, mudah-mudahan ini adik-adik nanti bisa berkesempatan rukun Islam bisa ditunaikan semuanya. Syahadatnya sudah ya, sholatnya sudah, zakatnya, nah, mungkin sekarang belum zakat, besok kalau bisa zakat, sekali zakat 1 miliar, wah kan seneng. Ini tip zakat ke maring lazismu sepira 1 miliar, wah langsung paket petugasnya dulu Mbak Nunik gitu. Assalamualaikum Mbak Nunik, dari lazismu ini saya yang dulu pernah ikut TM di Cilopadang. Alhamdulillah ini saya ada rezeki, sudah terhitung zakat saya ini kira-kira ada 1 miliar. Mau nerima enggak ini Mbak Nunik? Ya. Mau lah, diterima oleh lazis. Zakat, nah, zakat, sholat, zakat, puasa, nah, puasa ini ya. Jangan pernah meninggalkan puasa tanpa ada halangan secara syar'i. Jangan digampangkan puasa lah. Ya memang lapar lah, hampir pingsan ya bisa puasa. Saya mau kadang-kadang kalau pas lagi kurang enak badan itu wah berdiri udah jer begitu ya udah duduk lagi gitu. Anak saya pernah itu yang kecil itu sakit itu, wah itu tiduran kayak gini, tapi suruh makan nggak mau karena pengen dapat hadiah, pengen puasa gitu. Akhirnya dibawa ke dokter, dokternya tutup. Lu kemana ini ya? Terus bawa ke pasar sama saya dulu itu.
Kemana? Ke tempat mainan anak, tempat jualan mainan anak. Bis milih mainan anak, sok milih mainan yang mana saja silakan nanti dibeli. Yang penting harganya jangan lebih dari 50.000. Wow, udah nyori ini, milih ini, mobil-mobilan, pistol-pistolan, udah lupa ya, sehat lagi dia. Begitu dia milih ini ya, udah bayar pulang sehat dia. Wah, ternyata obat sakit puasa itu senang ya. Jadi kalau senang itu bisa, mohon maaf ya, misal contoh misalnya ada seorang istri dia lompat-lompat poli. Begitu dia dikabari, Mbak lagi hamil, Mbak, gitu, nggak berani lompat-lompat lagi ya, padahal tadinya nggak apa-apa, dia berani lompat. Itulah kadang-kadang semangat, spirit menjadikan dari semangat itu menjadikan mudah dan sebagainya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 hal. Ya, tadi ada syahadat, sholat, zakat, dan puasa serta haji. Haji itu bagi orang kaya, tidak bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kalian dari sekarang minta dihajikan, kalau kalian sekarang optimis bisa haji. Ya, itu tadi Mas Imam, Pak Imam bisa haji, dia masih muda. Saya juga alhamdulillah bisa haji. Banyak jalan ya. Yang penting kita berusaha. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya nanti rukun iman ya. Rukun iman itu iman pada Allah, iman pada malaikat, kitab, rasul, kemudian iman kepada hari akhir dan iman kepada itu harus dipercayai ya. Jadi ini rangkaian dari Islam, iman. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Jadi kalian ini tugasnya di dunia ini adalah berbuat baik, memiliki akhlakul karimah. Baik. Nggak usah pinter-pinter amat, nggak apa-apa lah, udah otak saya terbatas, saya udah ngapalin 10 kali, nggak apa-apa, ampun gitu. Ya udah, berbuat baik saja lah ya, yang penting berbuat baik, jangan berbuat maksiat, dosa, udah. Toh nanti di alam kubur nggak ditanyain nilainya berapa gitu, enggak. Kamu nilainya berapa, rapotnya enggak. Kamu matematikanya berapa, kamu bahasa Inggrisnya berapa, yang ditanya apa amalnya itu. Jadi ihsan. Sampai di sini cukup ya, saya kira. Ada pertanyaan silakan kalau mau ada yang disampaikan. Ya. Mungkin karena udah malam juga ya. Masih ada materi, kalau udah cukup ini ya. Nanti ada lagi. Ya. Iman ya. Iman dan takwa. Iman itu kalau dalam hadis Nabi pernah ditanya itu kan, akhbirni nganil iman, berilah saya kabar tentang iman. Al imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah iman ya. Jadi yang tadi kita itu, cuma kalau dibahas secara istilah, secara bahasa, iman itu kan artinya percaya ya. Iman itu artinya percaya, yakin, yang bisa memberikan keyakinan yang menenteramkan.
Itulah iman. Kalau takwa ini dalam Quran itu banyak ininya, banyak tanda-tandanya, banyak contohnya, dan banyak yang diberikan balasannya. Kalau dalam hadis Nabi paling gampang mendefinisikan takwa itu apa? Hati-hati. Jadi ibaratnya dalam hadis itu Ibnu Abbas, kalian berjalan di atas duri, itulah takwa. Ya. Kalau pengertian yang beredar selama ini di masyarakat kita, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa dalam pengertian yang paling sederhana. Maka di dalam khutbah itu mesti ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Surat apa, Mbak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, gitu Bapak. Haqqa tuqatih. Nanti keluar di sana. Haqqa tuqatih. Haqqa pakai ki, haqqa. Langsung atau tuqatih. Ya, sudah. Langsung keluar. Padahal baru 2 huruf. Ya, Ali Imran ayat 102. Coba kita simak. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi gitu pengertian takwa secara sederhana, secara istilah, dan di dalam Quran itu banyak tentang takwa itu. Yang kalau dalam surat apa itu ya? Orang yang bertakwa nanti akan dimudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa akan diberikan rezekinya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itulah orang yang bertakwa. Dan diantara tujuan puasa adalah la'allakum, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, orang yang hebat. Dalam Quran surat Al-Hujurat itu disebutkan inna akramakum indallahi, punya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling itulah di antaranya. Ya. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Cukup ya. Nah ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat, jadi anak yang soleh-solehah, rezekinya luas dan barokah, dimudahkan ziarah ke Mekah dan Madinah, telah mendapatkan jodoh soleh dan solehah, dikaruniai telah keturunan yang soleh dan solehah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak kita bersama-sama di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Selamat beristirahat, selamat beribadah, semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum.